Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai politik luar negeri bangsa Indonesia dan bagaimana perkembangannya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas apa saja peranan yang sudah dilakukan bangsa Indonesia dalam melaksanakan politik bebas aktif tersebut. Ada beberapa peranan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam hal menjaga perdamaian dunia. Pertama adalah Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Konferensi ini sebenarnya dicetuskan oleh beberapa perdana menteri pada waktu itu. Salah satunya adalah Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia, kemudian John Kotelawala, ada Jawaharlal Nehru dari India, ada Yuno, kemudian ada Muhammad Ali Jinnah dari Malaysia. Kemudian disepakati akan membentuk atau akan menyelenggarakan sebuah konferensi internasional yang berkaitan dengan negara-negara di kawasan Asia Afrika. Konferensi ini dilatar belakangi oleh pertama terjadinya perang dingin yang membuat banyak negara di dunia terseret dalam pertikaian tersebut. Ada sebagai contoh kasus ada Vietnam, kemudian ada Korea, beberapa negara-negara di Asia ataupun di Afrika ini terseret dalam konflik perang dingin yang terjadi pada tahun 1950-an. Kemudian yang kedua adalah banyak dari negara-negara di Asia Afrika ini ternyata belum merdeka hingga pada tahun 1945 sampai 1950. Yang ketiga, peranan PBB dinilai kurang optimal dalam membantu menyelesaikan negara-negara di kawasan Asia maupun di Afrika. Pada akhirnya beberapa negara-negara yang ada di Asia maupun di Afrika bersepakat untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika untuk mendukung negara-negara di Asia Afrika agar bisa merdeka secara sepenuhnya. Nah, pelaksanaan konferensi Asia Afrika ini diawali dari Konferensi Colombo di negara Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei tahun 1954. Dalam konferensi tersebut, Ali Sastro Amijoyo selaku Perdana Menteri Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan konferensi lanjutan di Bogor pada tanggal 29 sampai 30 Desember tahun 1954. Yang akhirnya pada konferensi selanjutnya diselenggarakanlah konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 25 April tahun 1955 di Bandung dan menghasilkan yang kesepakatan bersama yang dinamakan sebagai Dasar-Sila Bandung. Upaya atau peranan Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia selanjutnya adalah Indonesia turut aktif dalam misi perdamaian dunia yang tergabung di bawah pasukan perdamaian PBB.
Pasukan yang bergabung dari Indonesia tersebut dinamakan sebagai pasukan Garuda. Latar belakang pendirian pasukan ini adalah pertama, PBB adalah lembaga dunia yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. PBB sendiri dalam menyelenggarakan perdamaian dunia ini tidak bisa berdiri sendiri, memerlukan bantuan dari negara-negara atau negara anggotanya untuk memulihkan atau menjaga keamanan negara-negara yang ada di dunia. Pemerintah Indonesia diberikan kepercayaan untuk menjadi Dewan Keamanan PBB pada tahun 1950, sehingga Indonesia diberikan kesempatan untuk mengirimkan tentara bantuan untuk bergabung dalam misi perdamaian tersebut. Indonesia bergabung ke dalam pasukan perdamaian di berbagai negara dan mengirimkan pasukan yang dinamakan sebagai pasukan Garuda atau misi Garuda. Tujuan misi pasukan Garuda adalah membantu PBB dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara di dunia. Sudah beberapa kali pasukan Garuda kita diterjunkan membantu PBB untuk memberikan keamanan di berbagai negara. Pada pelaksanaan misi, salah satu contohnya misi Garuda 2 dan Garuda 3 pada tahun 1960 sampai 1962 ini pasukan Garuda kita dikirim untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah Kongo. Di dalam daerah Kongo ini pada waktu itu terjadi konflik di negaranya sehingga timbul berbagai korban dari warga sipil. PBB sebagai lembaga dunia maka berusaha mengirimkan pasukan perdamaiannya. Untuk itu Indonesia selaku tergabung dalam Dewan Keamanan PBB ikut serta mengirimkan tentara Garuda untuk menjaga perdamaian di daerah Kongo. Karena tidak boleh militer suatu negara masuk ke daerah negara lain jika atau tanpa persetujuan dari PBB. Pada misi tersebut, pasukan Garuda tergabung dengan misi UNOX. UNOX ini adalah salah satu lembaga Dewan Keamanan PBB yang mengatasi permasalahan pertikaian antar negara. Yang kedua, pada masa konflik Vietnam. Pada masa konflik Vietnam ini, pasukan Garuda kita mengirimkan pasukan Garuda keempat dengan dipimpin oleh Brigjen Wiyogo Atmodarminto. Kemudian misi Garuda kelima dipimpin oleh Brigjen Haryoso. Kemudian misi Garuda ke-7 dipimpin oleh Brigjen S. Sumantri. Jadi pada masa terjadinya konflik Vietnam, pasukan Garuda kita juga dikirim untuk membantu penyelesaian konflik atau perdamaian di sekitar kawasan Vietnam. Kemudian konflik Timur Tengah. Pada konflik Timur Tengah ini kita mengirimkan pasukan Garuda ke-6, ke-8, ke-9, dan ke-11, yaitu pada tahun 1973, 1990, dan 1992. Ini untuk menjaga kawasan perdamaian di Timur Tengah. Pada waktu itu terjadi konflik antara negara-negara di sekitar Timur Tengah. Kemudian yang kedua ada misi ke Garuda ke-23 yang dipimpin pada masa itu terjadi pada tahun 2006 sampai 2007
Pada misi ini pasukan Garuda tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL untuk memberikan perdamaian atau menjaga keamanan di sekitar wilayah Suriah, Lebanon. Kemudian pada konflik Kamboja, pemerintah Indonesia juga mengirim pasukan Garuda pada tahun 1992 di negara Kamboja. Pada misi ini atau misi Garuda ke-7 ini dipimpin oleh Infantri Erwin Sujono selaku pengawas, menggantikan kekuasaan dari Kamboja, dan pasukan Garuda ini bergabung dalam organisasi UNTAD. Kemudian konflik Bosnia. Pada masa ini pasukan Garuda kita tergabung dalam misi Garuda ke-14, bergabung dengan UNPROFOR tahun 1995 dengan tujuan memberikan keamanan dan membangun fasilitas umum di negara Bosnia yang mengalami konflik. Selain itu, misi Garuda juga mengemban misi kemanusiaan untuk pengobatan anak-anak yang terluka, kemudian orang-orang yang terluka akibat pertikaian konflik, dan mendirikan pusat-pusat pendidikan untuk anak-anak. Peran Indonesia selanjutnya adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dicetuskan oleh Insinyur Juanda dengan latar belakang adalah menegaskan batas wilayah Indonesia setelah Indonesia merdeka ini masih belum jelas. Hal ini penting karena Indonesia tidak hidup sendiri. Indonesia memiliki negara-negara tetangga yang wilayahnya berdekatan, sehingga perlu diperjelas batas-batas wilayahnya sehingga di kemudian hari tidak terjadi konflik antar negara tetangga karena masalah wilayah. Nah, bentuk deklarasi ini berupa penegasan batas wilayah Indonesia dengan melaksanakan Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dasar deklarasi ini adalah sesuai dengan Konvensi Meja Bundar bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah bekas negara jajahan Hindia Belanda. Nah, di dalam ketentuan Deklarasi Juanda ini itu mengatur batas teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis pantai yang menghubung titik terluar pulau Indonesia saat air pantai surut. Kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia untuk memperkuat Deklarasi Juanda yang luasnya semula 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi. Kemudian perairan merupakan pemersatu dan wahana pembangunan nasional. Jadi meskipun negara kita kepulauan yang dipisahkan oleh lautan, tetapi sejatinya lautan tersebut merupakan penyatu dari berbagai kepulauan yang ada di Indonesia. Peranan Indonesia selanjutnya adalah pada gerakan non-blok. Latar belakang gerakan ini adalah Perang Dingin yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kemudian dalam pidatonya Presiden Soekarno berpidato di dalam sidang umum PBB untuk memindahkan markas PBB yang wilayahnya bebas. Peristiwa tersebut membuat negara-negara lain mendesak Presiden Soekarno
segera menyelenggarakan gerakan negara-negara non-blok atau terbebas atau tidak ikut serta dalam blok barat maupun blok timur. Nah, di dalam perkembangannya, gerakan non-blok ini menyelenggarakan berbagai pertemuan tingkat tinggi atau konferensi tingkat tinggi. Salah satunya pertemuan negara-negara non-blok di Kairo, Mesir pada 5 Juli 1991 menghasilkan keputusan untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi di Yugoslavia pada tanggal 1 September 1961. Kemudian dicetuskanlah gerakan non-blok adalah Presiden Soekarno, Joseph Broz Tito, Gamal Abdel Nasir, Kwame Nkrumah, Jawaharlal Nehru. Yang ketiga, menyelenggarakan KTT Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok di Iran pada tahun 2012 dan KTT Non-Blok di Venezuela pada tahun 2016. Peranan Indonesia selanjutnya adalah pembentukan ASEAN. Latar belakang pembentukan ASEAN adalah perasaan senasib di antara beberapa negara di ASEAN ini mengalami penjajahan. Yang kedua, keinginan beberapa negara untuk mempersatukan negara-negara di kawasan ASEAN. Pada perkembangannya, pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, 5 negara ini berkumpul bersama dan mendirikan suatu organisasi di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai ASEAN dan mencetuskan kesepakatan bersama yang berupa deklarasi Bangkok. Tokoh-tokoh yang hadir yaitu antara lain Abdul Razak dari Malaysia, Abdam Malik dari Indonesia, Rajatman, kemudian Prahanat Kopman, kemudian Narcisco. Di dalam perkembangannya, ASEAN ini membentuk suatu komunitas yang terbentuk pada tahun 2003. Dengan komunitas ini, maka ada 3 pilar penting dalam ASEAN atau komunitas ASEAN, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Kemudian juga menyelenggarakan KTT ASEAN tahun 2007 yang melahirkan suatu kesepakatan bersama dalam Piagam ASEAN. Kesepakatan ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008. Kemudian tahun 2015 juga ditandatangani Deklarasi Komunitas ASEAN, dan tahun 2017 diluncurkanlah koneksi antara negara-negara ASEAN. Peranan Indonesia selanjutnya yaitu organisasi OKI atau Organisasi Negara-Negara Islam di Dunia. Latar belakang dari OKI ini adalah terjadinya pembakaran Masjid Aqsa di Palestina pada tahun 1969 dan menginisiasi Presiden Maroko untuk menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam. Pencetus dari organisasi OKI ini adalah KTT Islam yang pertama di Maroko pada tanggal 22 September 1969 dengan dihadiri 21 negara Islam dengan menghasilkan deklarasi Rabat. Dalam piagam tersebut berisi penegasan keyakinan atas negara Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Peranan Indonesia dalam organisasi OKI ini adalah antara lain Indonesia menunjuk peranannya dalam OKI
yakni menjadi tuan rumah OKI pada tahun 2016. Kemudian di dalam KTT tersebut juga menghasilkan dukungan terhadap negara Palestina yang berusaha mengupayakan kemerdekaannya hingga saat ini. Dan yang ketiga adalah membantu menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan agama Islam. Peranan Indonesia selanjutnya adalah Jakarta International Meeting. Latar belakang peristiwa ini adalah peristiwa penggulingan pemerintahan Kamboja pada tahun 1975. Hal ini akibat dari perang yang berkecambuk antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1979. Sedangkan pelaksanaan Jakarta International Meeting ini pada 25 Juli 1988 di Jakarta dan dihadiri pihak-pihak yang terlibat konflik yaitu Kamboja dan Vietnam, sehingga bisa ditemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Keputusan dari Jakarta International Meeting antara lain semakin meningkatnya kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia yang mampu menyelesaikan konflik di berbagai wilayah di dunia. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.